Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi belajar bersama saya, Pak Bay. Nah, kita akan melanjutkan materi. Tapi sebelum lanjut materi, tidak ada salahnya kita bahas sebuah ilustrasi masalah dulu. Pada dasarnya, masalah ini pernah kalian bahas ataupun kalian kerjakan. Pasti ingat. Oke, kita coba. Pada pemilihan pengurus kelas terdapat Joni, Rocky, Beno, dan Didi yang akan dipilih untuk menjadi ketua dan wakil ketua. Dari 4 orang tersebut, susunlah kemungkinan terpilihnya pengurus kelas. Kira-kira ada berapa kemungkinan ya? Iya, kalian ngerjakan dulu dengan 3 cara, yaitu dengan diagram pohon. Yang kedua dengan tabel silang. Yang ketiga dengan pasangan terurut. Nah, kita bahas satu dengan diagram pohon. Kita akan memilih ketua dan wakil ketua. Berarti hanya ada ketua dan wakil ketua. Siapa yang boleh jadi ketua? Iya, ada Joni, ada Rocky, ada Beno, ada Didi. Ada 4 kemungkinan. Siapa yang boleh jadi wakil? Wakil dipilih ketika salah satunya sudah terpilih menjadi ketua. Misal, Didi sudah jadi ketua. Maka jadi wakil adalah bisa saja Joni, bisa saja Rocky, bisa saja Didi. Maaf, Beno. Ada berapa kemungkinan? Ya, ada 3. Total pengurusan ada berapa kemungkinan? Ya, tinggal dikalikan. Ada 12 kemungkinan. Nah, pada dasarnya kalian sedang memilih 2 orang dari 4 orang yang tersedia. Dengan aturan adalah ketua dan wakil ketua. Dalam hal ini dikenal juga dengan istilah permutasi. Apa sih permutasi itu? Permutasi adalah banyaknya K unsur dari N unsur berbeda yang tersedia dengan memperhatikan urutan. Apa itu K unsur? Apa itu N unsur? Nah, K unsur dalam hal ini adalah tadi kalian memilih 2 orang. Dari N unsur berbeda dari 4 orang. Lalu, yang mana yang urutan? Urutannya adalah ketua dan wakil. Sebagai ketua, sebagai wakil itu kita sebut sebagai urutan. Bisa dipahami? Oke. Nah, notasinya dia menggunakan huruf P. Penulisannya ada 3 bentuk. Ada yang atas bawah, ada yang kiri kanan, ada yang pasangan. Ada atas bawah NK, ada atas kiri kanan NK, ada pasangan NK. Dibacanya adalah permutasi K unsur dari N unsur yang tersedia. Sedangkan jenisnya ada 3. Yang pertama adalah permutasi K unsur dari N unsur berbeda. Atau dikenal dengan permutasi unsur berbeda. Yang kedua, permutasi yang memuat unsur yang sama. Atau dikenal dengan permutasi unsur sama. Sedangkan yang ketiga adalah permutasi pada susunan melingkar atau dikenal dengan permutasi siklis. Sudah siap? Oke, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah permutasi K unsur dari N unsur berbeda. Yaitu kita akan menyusun permutasi K unsur nih yang diambil dari N unsur berbeda. Jadi kalian harus lihat dulu N unsurnya berbeda apa enggak. Yang tersedia dengan memperhatikan urutan. Tadi 2 orang dipilih dari 4 orang. Dengan urutannya apa? Ketua dan wakil. Nah, sedangkan rumusnya adalah permutasi K dari N, yaitu N faktorial dibagi dengan N dikurangi K faktorial. Untuk K kurang dari sama dengan N. Jadi sekarang kita sudah main rumus ya. Sudah siap? Oke, lanjut. Oke, sudah siap? Kita bahas contohnya. Ya, namun sebelum itu kita tulis lagi rumus permutasi tadi. Permutasi K dari N unsur, yaitu N faktorial
dibagi N min K faktorial. Sedangkan N faktorial masih ingat? Ya, N kali N min 1 kali N min 2 terus sampai 3, 2, 1. Belum lupa kan? Oke, ini sebagai K, ini sebagai N. Berarti apa? 5 faktorial per 5 dikurang 2 faktorial. Berarti apa? 5 faktorial dibagi 3 faktorial. Yang mana kita bongkar? Betul, yang 5. 5, 4, 3 faktorial. Cukup sampai 3 faktorial aja ya. Karena di bawahnya 3 faktorial. Coret-coret. 5 kali 4. 20. Sudah ingat? Oke, bagaimana dengan yang nomor 2? Maaf, yang B. Ini sebagai K, ini sebagai N. Berarti apa? N faktorial per N min K faktorial. 10 faktorial dibagi 10 dikurang 1 faktorial. 10 faktorial dibagi 9 faktorial. Yang mana kita bongkar? Iya, yang 10. 10, 9 faktorial per 9 faktorial. Coret-coret. Berapa? 9. Maaf, 10. Ya. Bagaimana dengan ini? K-nya 4, N-nya 4. Berarti apa? N faktorial 4 faktorial per 4 min 4 faktorial. 4 faktorial per 0 faktorial. Masih ingat 0 faktorial? Iya, 0 faktorial adalah 1. Berarti 4 faktorial dibagi 1. 4 faktorial. 4, 3, 2, 1. Berapakah ini? Iya, 24. Bagaimana dengan ini? Permutasi 0 dari 100. K-nya 0, N-nya 100. Oke, N faktorial per N min K faktorial. Berarti apa? 100 faktorial per 100 min 0 faktorial. 100 faktorial dibagi 100 faktorial. Ada berapa? Iya, 1. Dengan kata lain ya, kita punya faktorial permutasi 1 dari N itu adalah, coba lihat, 10 N. Oke, bagaimana dengan ini? Permutasi K dari N, ketika K-nya sama dengan N, gimana? N sama dengan N, gimana ya? N, apa? Nah, N faktorial. Bagaimana dengan yang D? Ketika K-nya 0, permutasi 0 dari N. Jawabannya berapa? Iya, 1 jawabannya. Bisa dipahami sampai sini? Oke, tapi ada trik mudahnya juga nih. Kita lihat, biar ngitungnya nggak terlalu lama. P permutasi 2 dari 5, ya Kak. Ya, berarti apa? Kalian tidak usah menghitung rumus-rumus panjang-panjang. Cukup aja kita punyanya 2. Sediakan aja tempatnya 2. Berarti kita tulis 5, 4. Berapa? 20. Sip. Oke. Permutasi 1, 10. Kita sediakan aja 1 tempat. Siapa? 10. Selesai. Bagaimana dengan ini? Nah, permutasi 4, 4. Mau nggak mau, kalian menyediakan 4 tempat. 1, 2, 3, 4. Berarti 4, 3, 2, 1. 24. Kalau ini?
permutasi 0 dari 100. Kalian tidak menyediakan tempat, jadi cukup 1 sebagai jawabannya. Bisa dipahami sampai sini? Oke, lanjut. Contoh 2. Hitunglah yang A, permutasi 3 dari 6 ditambah permutasi 2 dari 5. Bukan berarti kalian bisa menjumlahkan langsung ya. Misal, maksudnya bisa dihitung sebagai permutasi 6 tambah 5, 11. 2 tambah 3, 5. Salah ya. Tapi kalian harus hitung satu persatu. Permutasi 3 dari 6 ditambah permutasi 2 dari 5. Permutasi 3 dari 6, kita pakai cara tadi aja ya. Sediakan 3 tempat. 6, tinggal kita hitung, mundur. 6, 5, 4. Berapakah ini? Ya, 120. Permutasi 2 dari 5. Sediakan 2 tempat. Kita hitung 5, 5, 4. Berapakah ini? 20. Berarti yang kita hitung 120 tambah 20, yaitu 140. Oke. Lancar? Oke, lanjut. Yang B. Permutasi 2 dari 8 dikurangi 2 kali permutasi 1 dari 6. Kita hitung dulu. Permutasi 2 dari 8. Sediakan 2 untuk tempat. 8 kali 6. Maaf, kali 7. Mundur. 8 dikali 7, yaitu 56. Sedangkan permutasi 1 dari 6. Berapa tadi? Iya, cukup sediakan 1. 6. Berarti apa? Permutasi 2 dari 8 dikurang 2 kali permutasi 1 dari 6. Itu adalah 56 dikurangi 2 kali 6. 56 dikurangi 12. Yaitu 44. Bisa dipahami? Oke, lanjut. Lanjut. Contoh 3. Sudah mulai persamaan nih. Tentukan nilai n yang memenuhi persamaan berikut. Permutasi. Yang A, permutasi 2 dari n sama dengan 72. Oke. Permutasi 2 dari n sama dengan 72. Masih ingat kan rumusnya? Permutasi K dari n faktorial per n min K faktorial. Berarti K-nya 2, N-nya ya N. Berarti apa? N faktorial per N min 2 faktorial sama dengan 72. Yang mana yang kita bongkar? Iya, betul. Ini lebih besar ya. Ingat, ini N plus 0, min 1, min 2. Berarti yang kita bongkar adalah si N. Berarti adalah N min 1, N min 2 faktorial per N min 2 faktorial sama dengan 72. Coret-coret. Berarti apa? N min 1 sama dengan 72. N kali N kuadrat. N kali min 1, min N. Pindahkan 72-nya ke kiri, min 72 sama dengan 0. Iya, kita faktorkan. Berapa? Yang dikalikan 72, yang selisihnya adalah min 1. Berapa? Iya, 9 dengan 8. Min 9 plus 8. Coba. Min 9 kali 8, min 72. Cocok. Min 9 tambah 8, min 1. Iya, betul. Maka N-nya berapa?
N-9 sama dengan 0 atau N plus 8 sama dengan 0. N-nya 9, N-nya min 8. Yang mana? Iya, yang kita ambil N-nya yang positif ya. Ingat, faktorial N-nya adalah bilangan asli. Maka N yang memenuhi adalah 9. Atau mau pakai cara logika, ingat? Iya, N kali N-1 sama dengan 72. Berapakah dua buah bilangan berurutan yang kalau dikalikan hasilnya 72? Iya, betul. 9 dan 8. Maka N-nya 9, N-1 sama dengan, maaf, N-1 sama dengan 8. Maka N-nya 9. Sama. Nyambung? Oke, N-nya 9 ya. Bagaimana dengan yang B? Permutasi 2 dari N plus 2 sama dengan 30. N plus 2 faktorial dibagi, berarti ini K, ini N-nya ya, berarti N min K, berarti N plus 2 dikurang 2 faktorial sama dengan 30. Maka kita punya N plus 2 faktorial, ini 2 dikurang 2 habis, bawahnya adalah sisa N faktorial sama dengan 20. Mana yang lebih besar? Oke, yang lebih besar yang atas ya, plus 2. Yang bawahnya adalah 0, berarti plus 2 plus 1, 0. Kita mundur. Oke, berarti mulai dari N plus 2, N plus 1, N faktorial per N faktorial sama dengan 20. Coret, coret. Gimana? Oke, N kali N, N kuadrat. N kali 1 tambah N. 2 kali N tambah 2N. 2 kali 1 tambah 2. Dikurang 20 sama dengan 0. Pindahkan ya 20-nya ya. N kuadrat ditambah N tambah 2N, 3N. 2 dikurang 20 min 18 sama dengan 0. Berapakah ini faktorannya? Yang dikalikan adalah min 18, yang selisihnya adalah 3. Ya, betul. 6 dan 3. Plus 6 min 3. Kita coba 6 dikali min 3 min 18. 6 dikurang 3 plus 3. Oke, betul. Berarti ini N-nya adalah N plus 6 sama dengan 0, maka kita punya N-nya adalah min 6. Sedangkan yang ini adalah N min 3 sama dengan 0, maka N-nya adalah 3. Yang kita ambil yang mana? Iya, betul. Yang kita ambil adalah N-nya yang 3. Nah, bagaimana kalau kita pakai logika? Sub. Berarti kita mulai dari sini. N plus 1, maaf, kita mulai dari N plus 2 ya, karena yang lebih besar. N plus 2 kali N plus 1 sama dengan 20. N plus 2 kali N plus 1 sama dengan 5 kali 4. Berarti apa? N plus 2 sama dengan 5, N plus 1 sama dengan 4. Berarti N-nya adalah 2-nya pindahkan, 5 dikurang 2, 3. 1-nya dipindahkan, berarti 4 kurang 1, 3. Sip. Nah, N-nya 3. Nyambung? Oke, lanjut. Oke, lanjut. Contoh 4. Soal cerita nih. Nomor 1, terdapat 8 orang kandidat yang akan dibentuk untuk menjadi pengurus inti OSIS yang akan terdiri dari ketua, wakil, dan bendahara. Berapa banyaknya formasi pengurus OSIS yang dapat dibentuk jika setiap orang tidak boleh merangkap jabatan? Seperti hal yang awal tadi, maka kita punya unsur tersedianya dalam hal ini N-nya adalah
Ada berapa orang? Iya, ada 8. Kita akan pilih berapa orang? Pilihnya adalah 3. Apa yang akan dipilih? Ketua, wakil, dan bendahara. Makanya kita hanya pilih 3. Berarti permutasi 3 dari 8. Ingat rumusnya? K dari N adalah N faktorial per N min K faktorial. Berarti K-nya adalah 3, N-nya 8. Oke, berarti 8 faktorial per 8 dikurang 3 faktorial. 8 faktorial per 5 faktorial. 8, 7, 6, 5 faktorial per 5 faktorial. Coret, coret. Berapakah ini? Iya, 42 kali 8. Ayo. 6, 1, 3, 2, 3, 3, 6. Wah, ada 3 rangkap jabatan. Kemungkinannya. Oke? Bagaimana dengan nomor 2? Misalkan disediakan angka-angka 2, 4, 6, 8, 2, 4, 5, 6, 8, dan 9. Dari angka-angka tersebut akan dibuat menjadi password. Tentukan banyaknya kemungkinan password yang dapat dibuat. N-nya ada 5. Maaf. Oh, N-nya ada 6. Maaf, saya salah lihat. N-nya ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berapa K-nya ini? Umumnya sepertinya password terdiri dari 6 unsur, ya kan? 6 item. Umumnya. Kita ambil umumnya aja ya. Berarti ini K-nya adalah dalam hal ini adalah 6. Berarti apa? Permutasi 6 dari 6. 6 faktorial per 6 dikurang 6 faktorial. 6 faktorial dikurang per 0 faktorial. 6 faktorial. Itu apa? 6, 5, 4, 3, 2, 1. Berapa ini? Iya, 30, 12, 2. 30 kali 2, 60. 60 kali 12. 720. Oke? Oke, lanjut. Jenis yang kedua adalah permutasi yang memuat unsur yang sama. Jadi, kalian cek dulu ya, di dalamnya ada unsur sama atau beda semua. Kalau beda semua, otomatis permutasi unsur berbeda. Tapi kalau ada yang sama, maka mau tidak mau kita pakai rumus yang ini. Karena pengertiannya adalah susunan K unsur dari N unsur yang tersedia. Di dalamnya K unsur tersebut terdapat K1, K2, K3, dan seterusnya sampai Kn, unsur yang sama dengan ketentuan K1 tambah K2 tambah K3 terus sampai Kn kurang dari atau sama dengan N. Sedangkan rumusnya adalah permutasi K1, K2 sampai dengan Kn dari N unsur yang tersedia sama dengan N faktorial dibagi K1 faktorial dikali K2 faktorial terus sampai dengan dikali Kn faktorial. Ini hanya untuk unsur yang samanya saja ya. Jadi unsur yang tidak sama biasanya tidak dilakukan perhitungan. Seperti apa contohnya? Kita lihat contohnya. Contoh 4. Hitunglah banyaknya susunan huruf yang dapat dibentuk dari kata matematika. Nah, kalau kita hitung matematika ada berapa huruf? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Maka N-nya adalah 10. Oke? Nah, dalam hal ini ada unsur-unsur atau huruf-huruf yang sama. Apa saja? Ada M, M-nya ada 2. Sebut saja ini sebagai K1. Apalagi? Ya, ada A. 1, 2, 3. Sebut saja dia K2, yaitu huruf A. Ada berapa? Ada 3. Ada lagi unsur yang sama? Ya, betul.
ada huruf T. 1, 2. Kita sebut saja K3, yaitu huruf T. Maka ada 2. Berarti kita hanya punya 3 unsur yang sama. Sedangkan unsur yang tidak ada yang sama, yaitu huruf E, I, dan K, tidak dilakukan perhitungan. Karena dianggap sebagai 1 faktorial. Oke? Maka dalam hal ini adalah permutasi 2, 3, 2. 2, 3, 2 dari 10. Berarti apa? 10 faktorial per 2 faktorial, 3 faktorial, 2 faktorial. Berarti kita hitungan 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3 faktorial. Per 3 faktorial, 2, 1. 2, 1. Sat, sat, coret, 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 coret. Maka 10 kali 9, kali 8, kali 7, kali 6, kali 5. Yaitu 151.200. Maka kalau kalian susun dari kata matematika itu ada 151.200. Paham? Oke, lanjut. Nomor 2. Pada suatu lapangan akan disusun secara vertikal 5 buah bendera merah, 3 bendera putih, dan 3 bendera hijau. Tentukan banyaknya susunan bendera yang dapat disusun. Jadi benderanya mau didiriin, susun berdiri, ya. Kalau ini sudah kelihatan, merahnya ada 5, putihnya ada 3, hijaunya ada 3, ya. Maka udah kelihatan, K1-nya yaitu bendera merah ada 5, K2-nya dalam hal ini adalah bendera putih ada 3, K3-nya adalah bendera hijau ada 3. Lalu yang mana N-nya? Maka N-nya adalah 5 tambah 3 tambah 3. Berapa? Ya, 11. Maka kita hitung permutasi 5,3,3 dari 11. Berarti apa? 11 faktorial per 5 faktorial, 3 faktorial, kali 3 faktorial. Gimana? Iya, 11 faktorial, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5 faktorial. 5 faktorial. Dibagi 3, 2, 1. 3, 2, 1. Gimana? Iya, betul. Kita coret. Siap. Mana lagi? Iya. 3 sama 2, 6. Coret. 3 sama 2, mana lagi? 3 sama 3. 3, gampang. 3 sama 8, 4. Masih kita hitung. Berapa ini? 11 kali 10 kali 3 kali 4 kali 7, yaitu 9.240. Maka susunan benderanya ada 9.240. Bisa dipahami sampai sini? Oke, lanjut. Oke, jenis yang ketiga, yaitu jenis terakhir, yaitu permutasi siklis. Nah, permutasi siklis pengertiannya adalah susunan N unsur tersedia yang di dalam hal ini N unsur tersebut disusun secara melingkar atau mengelilingi objek dengan menetapkan salah satu unsurnya sebagai unsur utama. Jadi kalau maksudnya seperti ini, kalau kita akan menyusun dalam lingkaran, maka ada satu patokannya, satu sebagai acuannya, unsur utama. Bisa dipahami? Oke, kita lihat contohnya. Dalam suatu rapat dihadiri oleh ketua, wakil, sekretaris, dan 3 orang anggota.
Oh maaf, ini yang B ya. Nah, pertanyaan yang A, jika mereka duduk mengelilingi sebuah meja bundar, maka tentukan banyaknya kemungkinan formasi duduk yang dapat terjadi. Dalam hal ini tidak ada acuan ya, tidak ada ketentuan khusus. Jadi mereka bisa duduk di mana saja dengan ketentuan satu orang sebagai acuan dalam hal ini perhitungan. Ada ketua, wakil, sekretaris, dan 3 orang anggota. Jadi dalam hal ini adalah N-nya ada 6. Berarti P siklis. N min 1 faktorial. Berarti apa? 6 dikurang 1 faktorial. 5 faktorial. 5, 4, 3, 2, 1. Berapa? Ya, 120. Paham? Oke. Nah, yang B. Jika mereka duduk mengelilingi sebuah meja bundar dengan ketentuan ketua, wakil, dan sekretaris duduk berdampingan, maka tentukan banyaknya kemungkinan formasi duduk yang terjadi. Jadi, seperti ini maksudnya. Mereka duduk mengelilingi meja bundar. Ada ketua, wakil, dan sekretaris. Anggotanya 3. Kalau tadi anggota, sekretaris boleh saja duduk di mana-mana. Misal ketuanya di sini, anggota di sini, sekretaris. Tapi kalau hal ini nggak bisa. Di sini 3 ini adalah milik ketua, wakil, dan sekretaris. Sedangkan ini adalah anggota. Anggota 1 katakanlah, anggota 2, anggota 3. Maka dalam hal ini bisa saja kita hitung sebagai 1. Oke? Maka N-nya adalah 1, 2, 3, 4. Berarti dalam hal ini adalah N-nya 4. Oke? Tapi jangan salah. Ini mereka duduk berdampingan. Yang pasti berdampingan. Bukan berarti sebagai acuan. Bisa saja ketuanya di sini, sekretarisnya di sini, wakilnya di sini. Atau ketuanya di sini, wakilnya di sini, sekretarisnya di sini. Yang pasti dalam 3 acuan ini. 3 kumpulan ini. Berarti dalam hal ini ada 4. Berarti maka permutasi siklisnya adalah P siklisnya 4 dikurang 1 faktorial. 4-nya 4. Dikalikan 3 faktorial. Karena ini ada 3 yang dijadikan 1. 3 faktorial dikali 3 faktorial. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 6 kali 6, 36. Maka ada 36 susulan. Bisa dipahami sampai sini? Oke, terima kasih untuk belajar hari ini. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kalian dapat memahami apa yang saya jelaskan. Oke.